ke-123, JDMPS-2, berdebar. Tring, tring, tring. Ya bos? Alesha menerima panggilan telepon dari pihak agensi yang menaunginya. Ada pemotretan jam 2 siang. Seminggu ke depan kamu bakal sibuk untuk pemotretan brand pakaian yang akan launching awal tahun. Jangan sampai telat datang ya. Alesha melirik ke arah Gavin. Gavin berpura-pura sibuk dengan laptopnya, padahal pria itu melihat dengan ekor matanya. Siapa yang menelponnya? Apa dia sudah punya kekasih? Siapa? Batin Gavin. Baiklah, jawab Alesha. Alesha kemudian mengakhiri panggilan itu dan menatap ke arah Gavin. Aku minta izin kerja sebentar. Aku janji tidak akan lama. Ucap Alesha yang membuat tangan Gavin berhenti menari di atas laptop. Baru sehari bekerja kamu sudah minta izin? Tanya Gavin. Sesuai perjanjian kita, aku akan izin kerja kalau ada panggilan pemotretan dari agensi. Jawab Alesha. Apa tidak bisa ditunda sampai besok? Besok asisten pribadiku baru pulang dari liburan. Ucap Gavin. Maaf Pak, bukannya saya tidak mau. Saya sudah tanda tangan kontrak. Artinya saya harus profesional bukan? Tanya Alesha. Gavin tampak terdiam. Namun akhirnya dia mengizinkan Alesha pergi. Bawalah mobil. Ucap Gavin. Apa tidak ada motor? Aku harus datang jam kedua. Takut macet di jalan. Tanya Alesha. Aku tidak memperbolehkanmu naik motor. Nanti ada apa-apa lagi. Jawab Gavin. Tapi, jangan membantah. Bawa saja mobil atau minta antar supir pribadi kita. Ucap Gavin. Kenapa dia lama-lama mirip Bang Rifki? Menyebalkan. Batin Alesha. Ya nanti aku pinjam mobilmu. Ucap Alesha. Kembalilah sebelum jam 5 sore. Ucap Gavin. Iya. Nanti aku jemput kamu di sini. Ujar Alesha. Alesha kemudian melangkah pergi untuk pergi pemotretan. Rasa sepi langsung menyergap Gavin saat gadis cerewet itu tidak ada di ruangannya. Apa aku bilang saja ya kalau aku ini Gavin teman TK-nya dulu? Kira-kira reaksinya bagaimana ya? Gumam Gavin sembari senyum-senyum sendiri. Sementara itu di tempat berbeda Kanza baru saja tiba di kediaman Reiki. Gadis cantik itu disambut hangat oleh keluarga itu. Selamat datang kawan. Ucap Aisyah sembari memberi pelukan hangat untuk sahabatnya yang baru datang dari negeri jiran itu. Ayo kita langsung makan siang. Mak Cik masak makanan spesial untukmu. Apa kabar umimu dan juga abimu? Tanya Anissa. Baik Mak Cik. Mereka titip salam untuk kalian semua. Jawab Kanza sembari menjatuhkan bokongnya di salah satu kursi meja makan. Nanti kapan-kapan suruh orang tuamu kemari. Atau bila perlu pindah saja sekalian. Ucap Anissa yang membuat gadis itu tersenyum. Ayo jam makan yang banyak. Di sini kamu jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri. Ucap Aisyah. Ting. Tong. Ting. Tong. Sepertinya Mak Cik Sialin sudah datang. Katanya tadi dia mau ke sini. Ucap Anissa sembari bangkit dari tempat duduk. Dan sesuai dugaan Anissa, Sialin memang datang bersama si kembar Naura dan Naurin. Datang bertiga aja? Tanya Anissa. Iya, Mas Reno di konveksi. Lagi makan siang ya Mbak? Tanya Sialin. Iya, Hanza baru datang dari Malaysia. Ayo makan sama-sama yuk. Ucap Anissa. Enggak, kenyang. Kami sudah makan siang di rumah. Biar kami tunggu kalian di ruang tamu aja. Ucap Sialin. Ya sudah tunggu ya. Kalau mau minum buat sendiri aja. Pelayan semuanya lagi istirahat. Ujar Anissa. Gampang. Ucap Sialin. Anissa kembali melanjutkan makan siang bersama kedua putrinya dan juga Hanza. Setelah selesai mereka pun berbincang di ruang tamu. Abang sudah tahu Kanza kesini? Tanya Sialin. Tahu? Tapi dia sedang sibuk. Jawab Anissa. Anak itu terlalu gila kerja. Jangan sampai lupa cari jodoh. Tapi aku setuju loh kalau abang jodoh sama Kanza. Ucap Sialin yang membuat wajah gadis itu merona. Sudah lama tidak bertemu Rifki. Seperti apa ya wajahnya sekarang? Batin Kanza. Sementara itu di kantornya Rifki tampak gelisah. Entahlah apa yang membuatnya merasakan hal itu.
Sampai akhirnya dia pun membuat panggilan untuk Anissa. "Hast abang," ucap Anissa sembari menaruh telunjuk di depan bibirnya. "Assalamualaikum Umi," ucap Rifki dari seberang telepon. "Waalaikumsalam bang. Ada apa nak?" tanya Anissa. "Apa Umi masak makan siang?" tanya Rifki. "Ya, kenapa?" Anissa. "Abang pengen makan siang di sana," jawab Rifki. Ya udah datang ke sini aja. Kebetulan Kanza sudah datang dari Malaysia," ucap Anissa. "Abang cuma mau makan siang kok," ujar Rifki. "Iya, datanglah," ucap Anissa. "Iya, Assalamualaikum Umi," ucap Rifki. "Waalaikumsalam," ucap Anissa yang kemudian mengakhiri panggilan itu. "Abang mau ke sini. Mau makan siang di sini katanya," ucap Anissa. "Tumben dia mau makan siang di sini," ucap Aisyah. "Palingan gak sabar mau lihat Kanza," ucap Sialin yang membuat Kanza jadi tersipu. Setelah menunggu hampir 25 menit, Rifki akhirnya datang. Mata Kanza menatap tiap inci tubuh pria itu ketika tiba memasuki pintu rumah. "Subhanallah, begitu sempurna ciptaanmu," batin Kanza. Kepala Kanza tertunduk karena ingin memelihara pandangannya. Rifki melirik ke arah Kanza dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Anissa. "Umi, abang lapar," ucap Rifki. "Sayang, kamu gak nyapa Kanza?" tanya Anissa. Rifki menoleh ke arah Kanza, sementara gadis itu jadi menegakkan kepalanya sembari melempar senyum ke arah Rifki. "Cantik," batin Rifki. Kelakuan kalian berdua membuat Unti jadi ingat lagu Rumah Irama," ucap Sialin yang membuat Aisyah, Anissa, dan Amira mengulum senyum. Pasalnya Untinya itu sangat pandai membuat perumpamaan agar targetnya jadi tersipu malu. "Bagaimana lagunya Unti?" Amira sengaja menjadi kompor. "Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi." Sialin bernyanyi dengan cengkok pas-pasan. Dan benar saja, wajah Rifki dan Kanza sama-sama bersemu merah. "Abang mau makan," ucap Rifki langsung berlalu dari hadapan semua orang. Semua orang jadi terkekeh saat melihat Rifki yang salah tingkah. "Kamu layani Bang Rifki makan, Gi," ucap Aisyah. "Kaku aku?" tanya Kanza. "Dia tidak suka makan sendirian. Aku malas nemenin dia makan. Suka banyak ceramah dia. Terutama nggak boleh sembarangan dekat dengan laki-laki. Padahal aku juga nggak mau pacaran," jawab Aisyah. "Sana temani dia, agar kalian bisa akrab lagi. Dia itu tidak pernah berbicara dengan gadis secara normal. Kami jadi khawatir kalau dia tidak mau menikah," ucap Sialin. Hanza dengan berat hati menuruti ucapan Sialin. Gadis itu berjalan mendekat ke arah meja makan. Rifki yang hendak mengambil nasi langsung dibantu oleh Hanza. "Cukup," ucap Rifki saat Kanza menaruh satu centong nasi ke dalam piringnya. "Mau makan dengan apa?" tanya Kanza. "Cumi, capcay, dan sambal," jawab Rifki dengan cepat. Hanza menuruti semua ucapan Rifki hingga pria itu mulai memegang sendoknya. "Terima kasih," ucap Rifki setelah Kanza menuangkan segelas air minum untuknya. Hanza mengangguk dan berencana pergi. "Duduklah di hadapanku," ucap Rifki sembari menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Hanza menuruti ucapan Rifki dan duduk di hadapan pria itu. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Namun sesekali Rifki menatap ke arah Kanza yang membuat nafsu makannya bertambah. "Apa orang yang melecehkanmu sudah diberi pelajaran?" tanya Rifki yang membuat gadis itu langsung menatap ke arah Rifki. Sementara pria itu tampak cuek dan terus mengunyah makanannya. "Aku tidak mau Abi melakukan itu meskipun waktu itu dia ingin melakukannya," jawab Kanza. "Kenapa?" tanya Rifki yang kemudian menatap ke arah Kanza. "Dia itu pengusaha hebat. Bisnisnya merambah ke internasional. Dia dilindungi banyak orang hebat dan berpengaruh. Sementara kita cuma orang kecil. Siapa yang mau percaya dengan omongan kita? Mungkin cerita kita hanya dianggap sebagai obsesi. Karena wanita yang tidak beriman dengan senang hati melemparkan diri ke atas ranjangnya. Aku tidak mau membawa kemalangan untuk keluargaku.
Jawab Kanza. Dasar bodoh. Gumam Rifki yang membuat Kanza jadi tertunduk. Apa nama perusahaan tempatmu bekerja? Bagian tubuhmu yang mana saja sudah disentuh olehnya? Tanya Rifki yang membuat Kanza jadi malu saat mengingat kejadian itu. THR Company. Aku nggak mau bilang karena itu sangat memalukan. Yang pasti aku sangat bersyukur karena Allah masih melindungiku dan terhindar dari kemalangan itu. Jawab Kanza. Sudah punya pacar? Tanya Rifki dengan wajah datar. Aku nggak mau pacaran. Jawaban Kanza membuat Rifki tersenyum tipis tanpa gadis itu sadari. Abang sudah punya pacar? Tanya Kanza. Menurutmu? Rifki memberikan jawaban yang ambigu. Kalau menurut keluarganya, abang nggak pernah bicara dengan gadis secara normal. Tapi kalau melihat pria setampan ini, mana mungkin dia tidak punya kekasih? Batin Kanza. Abang belum punya pacar. Ucap Rifki yang tiba-tiba memecah keheningan. Entah kenapa hati Kanza mendadak berbunga saat mendengar ucapan pria di hadapannya itu. Oh, ucap Kanza. Oh, tanya Rifki. Yamang mau kata apa selain itu? Tanya Kanza. Tidak ada, jawab Reki yang kemudian mengakhiri makan. Setelah Rifki selesai makan, Kanza mencuci piring bekas makan itu dan kemudian bergabung bersama Anissa dan lainnya. Abang langsung balik kantor, Mi, ucap Rifki. Ya, hati-hati ya. Kalau libur menginaplah di sini, ucap Anissa. Iya, Mi, nanti abang pergi ya, ucap Rifki. Sama Kanza nggak pamitan? Tanya Sialin yang membuat Kanza tersipu. Jangan besar gengsi. Nanti disambar orang baru tahu rasa. Ucap Sialin yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Rifki. Pria itu berlalu pergi dan hilang di balik pintu. Waktu semakin berlalu. Matahari sudah waktunya terbenam. Namun batang hidung Alesha sama sekali belum muncul. Kemana dia? Kenapa jam segini belum muncul juga? Di telepon juga tidak aktif. Gumam Gavin. Gavin bolak-balik melihat arloji di tangannya dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Sementara itu di tempat berbeda Alesha tengah berjuang karena terjebak macet. Gavin pasti murka banget. Aku sampai nggak berani ngaktifin ponsel. Dia pasti ngomel-ngomel. Gumam Alesha. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya aku mampir di masjid dulu. Batin Alesha. Setelah terbebas macet, Alesha menyempatkan diri beribadah. Setelah itu dia kembali ke mobil dan menyalakan ponsel. Gavin menghembuskan nafas lega saat melihat Alesha menghubunginya. Kamu, maaf aku terjebak macet. Sekarang aku baru selesai sholat maghrib dan mau menuju kantor. Apa bapak masih di kantor? Tanya Alesha. Menurutmu? Tanya Gavin. Tunggu, aku akan datang ke sana secepatnya. Jawab Alesha. Tidak usah ngebut. Nanti kamu nabrak tiang listrik. Kasihan mobilku. Kamu kerja jadi perawat seumur hidup pun gak akan mampu membelinya. Ucap Gavin. Kamu... Tut. Astaga! Dimatiin gitu aja! Gerutu Gavin. Dasar mulut perempuan. Ngomel aja kerjaannya. Gerutu Alesha yang kemudian menginjak gas mobil dan meluncur di jalanan. Setelah menempuh waktu hampir 10 menit, Alesha pun tiba di kantor Gavin. Pria itu tampak menunggu di depan lobi bersama supir pribadinya. Kamu benar-benar ya? Kamu... Sudahlah Pak, jangan ngomel terus. Nanti cepat tuir loh. Ucap Alesha sembari membantu Gavin naik ke mobil bagian belakang. Supir pribadi Gavin segera bergerak membawa majikannya itu pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, Alesha dan Gavin saling diam. Sampai akhirnya kepala Alesha jatuh di bahu pria itu. Sepertinya dia kelelahan. Batin Gavin. Gavin membelai lembut wajah cantik Alesha. Sementara jari jemarinya dia selipkan di antara jemari Alesha. Bab ke-124, JDMPS 2, Salting. Tidak terasa waktu seminggu sudah berlalu. Maka sudah seminggu pula Alesha menjadi perawat di rumah Gavin. Hari ini adalah hari libur kantor. Alesha berpamitan ingin pulang ke rumah. Aku pulang dulu ya, Vin. Nanti sore aku kesini lagi. Ucap Alesha. Kenapa kamu pulang? Ada apa? Apa kamu tidak betah di sini? Tanya Gavin. Bukan begitu.
Aku kangen sama orang tuaku. Di rumahku juga ada temanku yang baru datang dari luar negeri. Aku belum nyambut dia sejak kedatangan dia seminggu yang lalu. Jawab Alesha. Gavin menatal wajah memelas Alesha jadi merasa tidak tega. Pria itu tampak menghela nafas panjang. Bersiaplah kalau begitu, ucap Gavin. Yei, makasih Vin, ucap Alesha dengan senyum semeringah. Gavin tersenyum nyaris tak terlihat saat melihat keceriaan kembali di wajah Alesha. Sementara gadis itu segera bersiap-siap untuk pergi. Namun saat mencapai pintu, seseorang menekan bel rumah Gavin. Ceklek. Alesha membuka pintu dan tampak seorang pria parubaya dengan topi hitam di atas kepalanya sedang menatap ke arahnya. Tatapan yang tidak bisa Alesha artikan. Apa kamu perawatnya Gavin? Tanya Hilman. Ya Om. Jawab Alesha. Di mana dia? Tanya Hilman. Ada di ruang tamu Om. Jawab Alesha. Siapa yang datang? Tanya Gavin sembari mendorong kursi roda dengan tangannya. Saat melihat sosok Hilman, Gavin jadi tersenyum ke arah pria yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri itu. Om besar, kapan pulang dari London? Tanya Gavin sembari mencium tangan Hilman. Sudah 1 mingguan. Maaf Om besar baru bisa menjengukmu lagi hari ini. Om besar lagi banyak pekerjaan. Jawab Hilman sembari masuk ke dalam rumah setelah Alesha menyingkir. Kenalkan ini Om besarku. Dia kakak dari mamiku. Ucap Gavin. Halo Maku Alesha. Ucap Alesha sembari mencium tangan Hilman. Pulanglah kalau mau pulang. Ucap Gavin. Alesha menganggukkan kepalanya. Alesha kemudian berbalik badan dan meninggalkan kediaman Gavin. Sepertinya kamu menyukai gadis itu. Hilman tidak ingin berbasa-basi dan langsung saja dengan tujuannya. Susuka bagaimana Om? Tanya Gavin dengan wajah merona. Kamu pasti tahu apa yang Om bicarakan. Ucap Hilman sembari menjatuhkan bokongnya di dalam satu sofa. Dia gadis yang unik dan menarik. Tapi dia sudah membuatmu celaka. Ucap Hilman. Aku sudah berdamai dengan hal itu. Aku sudah memaafkan kesalahannya itu. Ucap Gavin. Jangan buru-buru. Gavin, apa kamu tahu siapa dia? Tanya Hilman. Maksudnya? Apa Om kenal sama dia? Tanya Gavin. Bukan dia, tapi orang tuanya. Apa kamu ingat semua cerita Om saat berada dalam penjara? Tanya Hilman. Apa cerita tentang orang bernama Ricky, Rio, dan Reno? Tanya Gavin. Ya, Alesha adalah anak salah satu dari mantan sahabat Om yang berkhianat. Jawab Hilman. Siapa? Tanya Gavin. Anak Ricky. Musuh utama Om. Jawaban Hilman membuat Gavin tertegun. Gavin, kamu pasti tahu dan merasakan kalau selama ini Om besar sangat menyayangimu. Selama ini Om gak pernah meminta sesuatu darimu, bukan? Tanya Hilman yang dijawab anggukan kepala dari Gavin. Maukah kamu mengabulkan permintaan Om? Tanya Hilman. Apa Om? Tanya Gavin. Berjanjilah dulu kamu akan mengabulkannya, ucap Hilman. Ya aku janji. Jawab Gavin. Buat Alesha jatuh cinta padamu. Lalu kamu rusak kehidupan gadis itu. Gavin terkejut saat mendengar ucapan Hilman. Dengan kamu merusak anaknya, maka itu akan menyakiti hati Ricky. Saat melihat putrinya menderita, itu hal yang lebih menyakitkan dari kematian sekalipun. Om bisa saja membunuh mereka, tapi Om ingin membunuh mereka secara perlahan. Ucap Hilman. Ternyata Om besar sama sekali belum berubah. Untungnya aku mendengar pembicaraan Mami dan Om besar 3 tahun yang lalu. Untungnya setelah mendengar itu, aku mencari tentang kebenaran kasus Om besar 23 tahun yang lalu. Dan faktanya cukup membuatku tercengang. Batin Gavin. Lalu sekarang dia ingin menjadikan aku sebagai alat balas dendam. Apa dia tidak berpikir kalau itu sangat membahayakan aku ke depannya? Jadi sebenarnya dia sayang sama aku atau tidak? Batin Gavin. Lagi pula mana mungkin aku menyakiti Alesha? Dia gadis yang aku inginkan dalam hidupku. Lalu bagaimana caraku menyelamatkan Alesha? Berarti keluarga Alesha sedang dalam bahaya saat ini. Batin Gavin. Masih banyak wanita yang ada di kota ini. Lagi pula kamu baru mengenalnya. Jadi rasa sukamu itu masih bisa dikendalikan. Ucap Hilman. Kenapa tidak Om lupakan saja dendam Om itu? Itu sudah lama berlalu.
Lebih baik menikmati masa tua dengan tenang dan damai. Ujar Gavin. Sepertinya Om terlalu berharap banyak padamu. Terkadang orang asing lebih terasa seperti keluarga sendiri. Ucap Hilman. Om besar jangan salah paham sama aku. Aku sangat sayang sama Om. Tapi Om, kita ini sudah hidup di zaman apa? Kalau kita masih terpuruk pada masa lalu terus-menerus, maka hidup kita tidak akan maju. Dan hati kita akan selalu kotor. Ujar Gavin. Tahu apa kamu tentang hidup ini? Om ini orang yang sudah makan asam garam lebih dulu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, jangan salahkan Om kalau melakukannya dengan cara Om sendiri. Dan ingatlah kata-kataku ini. Sampai kapanpun Om tidak akan pernah merestui hubunganmu sama dia. Hilman kemudian bangun dari tempat duduknya dan berjalan keluar pintu tanpa bisa Gavin cegah. Gawat. Kalau mengingat kasus yang dia jalani dulu, dia ini tergolong seorang mafia kejam. Aku tidak peduli dengan yang lainnya, tapi Aleshaku harus selamat. Tapi aku bingung bagaimana caraku melindungi Alesha dengan kondisi seperti ini. Gumam Gavin. Ini semua gara-gara kaki sialan ini. Ayolah Vin, berpikirlah dengan keras. Jangan biarkan kamu kehilangan Alesha lagi. Kamu sudah menemukan dia, jangan biarkan kamu kehilangan dia untuk selamanya. Batin Gavin. Gavin kemudian membuat panggilan untuk Alesha. Alesha yang baru tiba di rumahnya langsung menerima panggilan itu. Ada apa, Vin? Tanya Alesha yang sudah berani menyebut nama pria itu. Apa kamu sudah sampai? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Gavin bertubi-tubi. Aku baik-baik saja dan baru sampai depan pintu rumah. Jawab Alesha. Cepatlah pulang. Jangan terlalu sore. Ucap Gavin. Loh kenapa? Tanya Alesha. Aku merindukanmu. Jawab Gavin sembari menggigit kecil bibirnya dan juga memejamkan matanya. Alesha terkejut namun jantungnya juga ikut berdebar. Hening. Suasana mendadak hening seketika. Bibir keduanya mendadak keluh. Cak, Hen, kok kamu diam? Tanya Gavin. Aku bingung mau ngomong apa, jawab Alesha. Ya sudah, selamat bersenang-senang. Ucap Gavin. Iya, jawab Alesha. Dah juga. Alesha dan Gavin sama-sama mengakhiri panggilan itu dengan keraguan. Gavin sialan. Bisa aja membuat jantung orang berdebar. Dia pasti ingin mengerjaiku. Mana mungkin rasa suka bisa datang secepat itu. Apa itu tadi? Aku merindukanmu. Omong kosong. Gerutu Alesha. Ting tong. Ting tong. Ceklek. Non Eca? Silakan masuk, Non. Ucap pelayan. Umi mana? Tanya Alesha. Ada di atas. Jawab pelayan. Hanza, Kak Ais, dan Amira juga di atas. Tanya Alesha. Ya, mereka baru selesai sarapan. Jawab pelayan. Ya udah, Eca naik ke atas dulu ya, Bi. Ucap Alesha. Gadis itu menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. Ceklek. Assalamualaikum. Ucap Alesha. Hei, Alesha Kak ini? Tanya Kanza sembari memberi pelukan untuk gadis berambut blond itu. Iya. Apa kabarmu? Lama tidak bertemu, kamu bertambah cantik, ucap Alesha. Kamu juga, ujar Kanza. Sebenarnya kamu kerja di agensi mana lagi? Kok kata Dedi sekarang kamu kerja di 2 agensi? Tanya Aisyah. Sepertinya mereka belum tahu masalah yang aku hadapi saat ini. Mungkin Dedi berbohong karena tidak ingin melihat mereka bersusah hati. Aku juga tidak ingin mereka ikut pusing memikirkan masalahku. Batin Alesha. Masih di agensi lama? Cuma untuk 2 bulan ini aku memang harus stay di studio. Bulan depan sudah masuk tahun baru, ada banyak brand pakaian yang ingin aku jadi model utama pakaian mereka. Jadi untuk 2 atau 3 bulan ini aku memang sedikit sibuk. Jawab Alesha. Wah, model yang banyak duit ini mah. Ucap Amira. Amin. Alesha mengaminkan ucapan adiknya itu. Terus bisnis kosmetikmu bagaimana? Tanya Aisyah. Masih tetap jalan. Karena baru buka jadi saat ini tengah gencar melakukan promo. Kalian boleh juga kalau mau bantuin promo produk kosmetikku. Jawab Alesha. Aku doakan semua usahamu sukses ya. Ucap Kanza. Amin. Jawab Alesha. Tring. 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 Sebentar. Abiku nelpon.
Ucap Kanza sembari menggeser layar ponselnya. Assalamualaikum Abi. Sapa Kanza. Sayang, apa kamu menceritakan masalahmu pada Rifki? Tanya Zakir. Ya, kenapa Bi? Tanya Kanza. Saat ini THR Company sedang mengalami guncangan yang sangat hebat. Data perusahaannya diretas secara besar-besaran sehingga mengalami kebocoran data pada saingan bisnisnya. Saham THR Company anjlok sangat tajam. Jawab Zakir. B, benarkah? Lalu apa hubungannya dengan Bang Rifki? Tanya Kanza. Hanya dia yang punya alasan kuat untuk melakukan ini. Dia itu orang yang tidak bisa menahan diri saat orang terdekatnya ditindas. Sifatnya bahkan jauh lebih kejam dari dadinya. Abi sarankan jangan dekat-dekat sama dia, apalagi jatuh cinta padanya. Kalau Reki jelas sangat bucin sama Makcik Anissa. Kalau Rifki takutnya kamu dikasari sama dia. Jawab Zakir. Istighfar Abi. Tanpa sadar Abi sudah suudzon sama dia. Itu dosa Bi. Ucap Kanza. Astagfirullah. Kita tidak boleh menilai buku dari sampul dan judulnya. Begitu juga sama dia. Kita tidak boleh menilai menurut pandangan kita saja. Kalau benar dia yang melakukan itu artinya dia peduli dengan Kanza. Kalau orang masih peduli dengan penderitaan orang lain, itu artinya hatinya masih lembut. Abi nggak boleh gitu lagi ya, ucap Kanza. Apa kamu menyukai dia? Tanya Zakir. Abi ngomong apa? Kenapa pertanyaannya jadi melenceng? Tanya Kanza. Sepertinya Abi sudah tahu jawabannya. Katakan sama dia. Berhati-hatilah. Kalau sudah dirasa cukup, stop saja. Yang Abi dengar pihak perusahaan berencana akan meminta bantuan FBI dan CIA kalau memang pelakunya sulit ditemukan. Jawab Zakir. Benarkah? Hanza mendadak sangat khawatir. Ya, sudah Abi mau lanjut kerja lagi. Kamu pandai-pandai jaga diri di sana. Ucap Zakir. Iya, Bi. Jawab Kanza. Assalamualaikum. Ucap Zakir. Waalaikumsalam. Jawab Kanza. Ada apa? Tanya Aisyah yang melihat kecemasan di wajah Kanza. Apa hari ini Abang Rifki juga libur bekerja? Tanya Kanza. Iya. Ada apa? Tanya Alesha. Aku mau memastikan sesuatu. Aku mau nelpon dia dulu. Jawab Kanza. Sudah beberapa hari Kanza dan Rifki saling bertukar chat. Namun kata yang ditukar oleh pria itu tidak lebih dari 3 kata. Dan itu dengan kata yang sama. Kamu lagi apa? Tring. 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 Ada apa? Tanya Rifki. Apa abang lagi sibuk? Tanya Kanza. Tidak. Jawab Rifki. Apa boleh aku bertanya? Tanya Kanza yang terlihat sangat kaku. Aisyah, Alesha, dan Amira hanya bisa mengulum senyumnya. Sementara Rifki hanya bisa menghela nafas panjang. Turunlah ke bawah. Abang ada di bawah. Ucap Rifki. Di bawah? Hanza akan turun sekarang. Ucap Hanza yang membuat 3 bersaudara itu jadi mencepikan bibirnya. Rifki mengakhiri panggilan itu dengan senyum tipis di bibirnya. Ada apa Siza? Tanya Aisyah. Gak apa-apa. Cuma ada hal yang harus aku bicarakan sama Bang Rifki. Aku turun ke bawah dulu ya. Ucap Hanza. Ya. Jawab Alesha. Hanza bergegas turun ke bawah untuk menemui Rifki. Pria tampan itu tampak sibuk dengan ponselnya. Bang, sapa Kanza. Ada apa? Tanya Rifki. Sementara Kanza duduk di seberang tempat duduk pria itu. Apa abang sudah melakukan sesuatu pada THR Company? Tanya Kanza yang membuat gerakan tangan Rifki di ponselnya jadi terhenti. Memangnya apa yang bisa abang lakukan? Abang kan di sini sementara perusahaan itu di sana. Tanya Rifki. Hanza menatap dalam mata Rifki hingga pria itu jadi salah tingkah dan tertunduk. Hanza tahu abang berbohong. Kalau tidak, abang gak akan menghindari kontak mata denganku. Ucap Hanza. Kenapa abang melakukan itu? Itu sangat berbahaya. Kata Abi perusahaan sudah mulai putus asa mencari pelaku peretasan itu hingga mau meminta bantuan FBI dan CIA. Sambung Kanza. Mereka tidak akan menemukanku bahkan kalau mereka mengirim jin sekalipun. Jawab Rifki. Abang jangan takabur. Di atas langit masih ada langit. Hanza nggak mau gara-gara belain Hanza abang jadi kenapa-kenapa.
Ucap Kanza dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma melakukan apa yang aku sukai. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ucap Rifki. Apa hal serius seperti ini hanya abang anggap sebuah permainan? Please jangan lakukan itu lagi. Kalau ada sesuatu terjadi sama abang, Kanza akan merasa sangat bersalah. Ucap Kanza yang wajahnya kini sudah dilelehi dengan air mata. Cekaka, aku paling benci melihat air mata. Batin Rifki sembari melengos. Ya, abang gak lagi melakukan itu. Ucap Rifki dengan enggan. Sungguh? Tanya Kanza. Ya, tapi hapus dulu air matamu itu. Kalau aku melihat ada orang yang membuatmu menangis lagi, aku akan membuatnya hilang dari muka bumi. Jawab Rifki. Iya, ucap Kanza. Rifki menatap Kanza yang tengah menghapus air matanya dengan senyuman di bibirnya. Senyum yang tidak sengaja tertangkap oleh Kanza. Dia sangat tampan saat tersenyum. Batin Kanza. Senyum Rifki lenyap saat menyadari Kanza menatap ke arahnya. Abang mau makan siang? Ucap Rifki salah tingkah. Ini baru jam 9, Bang. Ucap Kanza sembari menahan senyumnya. Abang mau makan sekarang? Ucap Rifki yang jadi semakin salah tingkah. Kanza tersenyum melihat wajah Rifki yang merona. Bab ke-125, JDMPS 2, keceplosan. Kamu yakin kita akan kembali ke Indonesia? Tanya Stefani. Yakin, Mi? Biarkan saja bisnis di sini orang kepercayaanku yang akan mengurusnya. Aku kasih tahu Mami sekarang agar Mami bisa bersiap. Kita akan pindah sekitar 2 bulan lagi. Jawab Steve. Ya, tapi kenapa mendadak mau kembali ke Indonesia? Tanya Stefani. Sebenarnya Steve mau kasih kejutan sama Mami. Tapi setelah orang itu datang menemuiku kemarin, aku pikir Mami juga harus tahu apa yang kami perbincangkan. Jawab Steve. Siapa yang kamu maksud? Tanya Stefani. Hilman. Jawab Steve. Hilman? Hilman siapa? Tanya Stefani. Dia penjahat yang pernah dipenjarakan oleh Om Reki? Sekarang dia sudah keluar setelah dipenjara selama 20 tahun. Jawab Steve. Mau apa dia menemuimu? Tanya Stefani. Steve kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara yang dia simpan di ponselnya. Mata Stefani terbelalak saat mendengar isi obrolan putranya itu. Mata Stefani melotot ke arah Steve. Apa ini? Kamu setuju bekerja sama-sama dia? Yang benar aja, Steve. Apa ini hasil dari Mami menyekolahkanmu tinggi-tinggi? Kalau kamu setuju untuk kerjasama dengan Hilman, lebih baik Mami mati. Sudah berbusa Mami menjelaskan sama kamu. Bukan Reki yang menembak papi kamu. Hilman berbohong. Apa kamu pikir Mami akan melepaskan Reki kalau memang dia pelakunya? Kamu. Tentu saja aku tidak percaya dengan ucapannya, Mi. Aku hanya berpura-pura setuju untuk bekerja sama dengannya. Aku sudah lama menyelidiki hal ini. Dan aku yakin semua perkataan Mami benar. Jawab Steve. Bagus. Lalu apa tujuanmu berpura-pura setuju? Tanya Stefani. Bukannya menjawab, Steve malah menyodorkan foto Aisyah yang menurutnya seperti bidadari itu. Apa ini? Maksud Mama foto siapa ini? Tanya Stefani. Apa menurut Mama dia sangat cantik? Tanya Steve. Stefani menatap Steve. Mata putranya itu tampak berbinar. Bahkan binar itu tidak pernah dia lihat saat Steve menikahi almarhum istrinya. Apa dia calon mantuku? Kalau calon mantuku seperti dia, Mami pasti dengan bangga memperkenalkan dia sama teman arisan Mami. Tanya Stefani. Dia Aisyah, salah satu putri dari Om Reki. Dia pula gadis yang ingin Hilman aku dekati dan menghancurkan reputasinya. Gadis ini adalah pemimpin pondok pesantren. Karena dia ngerti agama, maka Hilman memanfaatkan aku untuk menghancurkan masa depan gadis ini dengan dalih balas dendam papi. Jawab Steve. Tapi pada kenyataannya berbeda. Saat melihat fotonya saja hatiku sudah bergetar. Sambung Steve. Tap. Stefani memegang pundak putranya. Mami senang kalau kamu sudah bisa move on dari Hazel. Tapi kamu juga harus membentengi dirimu. Karena kamu harus sadar yang kamu incar seorang bidadari. Sementara kamu sudah duda beranak satu. Mami harap kamu tidak merasakan patah hati yang dalam, sehingga kamu kembali terperosok seperti saat Hazel tiada. Ucap Stefani. Aku sama sekali tidak sedih, Mi, karena aku tidak mencintainya.
aku sudah berdamai dengan status duda anak satu yang aku gelar. Jadi aku rasa aku sudah cukup memberikan Hazel penghormatan. Ujar Steve. Kenapa kamu selalu mengatakan hal yang berulang-ulang? Seandainya Hazel masih hidup, dia pasti akan sedih. Tanya Stephanie. Soalnya Mami sampai saat ini masih tidak percaya kalau malam itu aku tidak sadar melakukannya. Aku dan Hazel bukan pasangan. Meski saat itu usiaku sudah matang untuk menikah, tapi bukan Hazel wanita yang aku cintai. Dan bisa dibilang saat melihat foto Aisyah, aku seperti jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis itu. Dan bisa dibilang juga, dia adalah cinta pertamaku. Jawab Steve dengan senyum di bibirnya. Omong kosong. Mana ada jatuh cinta namun belum bertemu. Cebik Stephanie, sementara Steve jadi tergagah. Sekarang apa rencanamu? Kamu berani mengelabui Hilman, itu berarti kamu punya rencana sendiri bukan? Tanya Stephanie. Aku akan membuat seolah rencana itu aku jalankan. Hilman itu juga ahli meretas. Otomatis gerak-geriku pasti akan diawasi. Jadi aku akan menyelam sambil minum air. Dia akan mengira kalau aku berpura-pura mendekati dan mencintai Aisyah, padahal aku sungguh-sungguh mencintainya. Setelah itu, aku akan menemui orang tuanya menceritakan segalanya. Jawab Steve. Mami ingin tahu apa kamu ingin menjadikan Aisyah sebagai kekasih? Sampai berapa lama? Tanya Stephanie. Tentu saja, Mi. Mungkin 1 atau 2 tahun barangkali. Jawab Steve. Dasar bodoh. Mana mau Aisyah diajak pacaran? Orang yang benar-benar ngerti agama gak akan mau diajak pacaran. Gadis seperti itu pasti mau diajak ta'aruf. Ucap Stephanie. Ya jadi aku harus bagaimana, Mi? Pokoknya Aisyah harus jadi milikku. Tanya Steve. Kenapa tidak kamu nikahi saja dia? Akan lebih mudah kamu menjelaskan rencana Hilman setelah kamu menikahinya. Jawab Steve. Hilman gak akan setuju. Dia ingin mempermalukan Aisyah lewat aku. Jadi maksud dia tidak ada pernikahan. Habis manis sepa dibuang. Ucap Steve. Kenapa kamu bodoh sekali? Kan kamu yang jadi pion utamanya. Kenapa kamu mau di-stir? Kamu kan bisa bilang akan menyiksa Aisyah setelah menikah. Kalau kamu sudah menikahinya akan lebih mudah lagi untuk menjaga Aisyah. Ujar Stephanie. Mami benar. Kenapa aku tidak berpikir ke sana ya? Tapi Mi bagaimana kalau Om Reki nggak setuju? Bagaimana kalau dia berpikir aku mendekati Aisyah karena ingin balas dendam atas kejadian yang menimpa Papi? Tanya Steve. Kalau kamu memang berjodoh dengan Aisyah, pasti jalanmu akan dipermudahkan. Jawab Steve. Jadi intinya Mami setuju kalau aku sama Aisyah? Tanya Steve. Yang jadi masalahnya Aisyah mau nggak sama duda anak satu kayak kamu? Gadis secantik dia, nggak sulit cari jodoh bujangan? Ucap Stephanie. Mami jangan mengecilkan hati aku dong, Mi. Kasih support dong. Ucap Steve. Ya anak Mami yang ganteng. Mami yakin kamu bisa menaklukkan hati Aisyah. Tapi kamu juga harus sabar menghadapi Reki. Mami tahu bukan hal mudah menaklukkan hati orang tua Aisyah ataupun Aisyah itu sendiri. Ucap Stephanie. Tapi aku yakin Aisyah adalah jodohku di masa depan. Ucap Steve. Amin. Jawab Stephanie. Sementara itu di tempat berbeda, Alesha tengah sibuk di mengurus Gavin yang ingin pergi ke kantor. Gadis itu mendorong kursi roda Gavin agar mereka sarapan bersama. Apa kamu punya kenangan menyenangkan saat sekolah TK dulu? Gavin berusaha mengorek-ngorek ingatan Alesha tentang dirinya. Kenapa dia suka sekali membahas masalah TK dulu sih? Ada apa dengan sekolah TK? Batin Alesha. Gak ada? Lagi pula waktu itu aku masih berusia 5 tahunan. Jadi ingatanku sedikit payah. Jawab Alesha. Masak sih kamu gak ingat apa-apa? Teman yang berkesan misalnya. Mustahil kamu gak punya teman kan? Tanya Gavin. Alesha menghentikan kunyahan makanannya. Gadis itu tampak mengingat-ingat sesuatu dan kemudian tersenyum saat mengingat-ingat hal konyol yang terjadi saat dia masih kecil dulu. Ada, jawab Alesha. Oh ya? Apa yang kamu ingat? Tanya Gavin. Dulu aku sering berkelahi di sekolah. Dan musuhku cuma 1 orang itu saja. Ada juga yang suka belain dia, tapi aku sama sekali nggak takut. Jawab Alesha. Terus? Gak ada terusannya. Gara-gara itu umiku sering bolak-balik masuk kantor kepala sekolah dan didamaikan. Tapi tetap saja terulang terus-menerus.
Jawab Alesha. Apa selain dia nggak punya teman yang lain? Kalau teman tentu saja orang yang selalu membelamu, bukan musuhmu. Ucap Gavin. Temannya? Siapa ya? Aku tuh payah kalau mengingat nama orang. Lagi pula sudah 18 tahun. Ujar Alesha. Gavin terdiam. Ada sedikit rasa kecewa yang dia rasakan. Karena merasa hanya dirinya saja yang mengingat sosok Alesha yang tak terlupakan. Alesha menghentikan gerakan tangannya saat melihat wajah Gavin yang tampak murung. Tapi ada seorang teman yang cukup membuat hatiku terkesan. Sayangnya tidak genap setahun sekolah, di TK itu dia pindah ke sekolah lain. Ucapan Alesha membuat Gavin jadi menatap gadis itu dengan berbinar. Apa yang membuatmu terkesan padanya? Tanya Gavin penasaran. Dia selalu membelaku saat anak laki-laki yang membela musuhku turut campur. Dia seolah menjadi garda terdepanku. Namun saat dia pindah, dia mengatakan sesuatu padaku. Dia minta maaf padaku karena tidak bisa lagi menjagaku sementara waktu. Kalau ku ingat-ingat perkataan itu, dia seolah ingin mengatakan kalau kami akan bertemu lagi dan dia akan menjagaku di masa depan. Jawab Alesha sembari tersenyum hambar. Apa kamu tidak mengingat namanya? Tanya Gavin. Percaya atau tidak, kebetulan atau tidak, namanya sama sepertimu. Tapi aku lupa nama panjangnya. Jawab Alesha. Oh ya? Dulu aku juga punya teman TK namanya Alesha. Dia itu cewek yang galak dan suka berantem nyaris setiap hari. Kalau dia kesal, dia akan naik meja dan melempar sepatunya ke arah lawan. Dan dia selalu mengatakan, ini sekolah sama-sama, bukan sekolah punya nenekmu. Kalau mau menyuruhku pergi, suruh nenekmu bangun sekolah sendiri. Ucap Gavin. Mendengar ucapan Gavin, Alesha spontan meletakkan alat makannya dan menatap pria di seberang tempat duduknya. Gavin mengembangkan senyumnya ke arah Alesha. Entah kenapa mata Alesha mendadak berkaca-kaca. Gavin, kaukah itu? Tanya Alesha. Kepala Gavin mengangguk cepat. Sungguh? Tanya Alesha. Ya, ibumu bercadar bukan? Dadimu si pemilik wajah dingin dan garang. Dadimu bahkan hampir adu jotos sama papanya Tasha. Jawab Gavin. Ya Tuhan, itu benar-benar kau. Alesha refleks bangkit dari tempat duduknya dan memeluk Gavin. Mendapat pelukan tak terduga itu tentu saja jantung Gavin jadi berdebar. Alesha yang baru tersadar langsung melepaskan pelukannya dan kembali duduk dengan wajah merona. Maaf, tadi aku refleks memelukmu. Aku sangat senang karena bertemu teman lamaku. Ucap Alesha. Tidak masalah, lagi juga boleh. Goda Gavin yang membuat gadis itu tersipu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu mendadak pindah waktu itu? Tanya Alesha. Orang tuaku memutuskan bercerai waktu itu. Jadi Mami mencari sekolah yang dekat dengan bisnisnya. Jawab Gavin. Oh, jadi Om Niko itu bukan papa kandungmu? Tanya Alesha. Bukan. Arinda juga hasil pernikahan Mami dan juga Papa Niko. Jawaban Gavin membuat kepala Alesha manggut-manggut. Di hari aku ingin pamit sama kamu, kamu malah tidak masuk sekolah karena sakit. Meski terlambat, aku ingin memberikan kenangan yang aku beli dengan celengan ayam yang aku pecahkan. Ujar Gavin sembari mengeluarkan gelang perak dari saku jasnya. Ya jadi gelang ini untukku? Tanya Alesha sembari meraih gelang mungil yang tentu saja kekecilan di tangan Alesha. Ya, waktu itu aku ingin memberikannya padamu, tapi kamu gak masuk sekolah. Selama ini aku mencarimu bahkan di media sosial juga. Jawab Gavin. Ya, aku tidak memasang nama asli di media sosialku. Tapi kenapa kamu mencariku? Seperti kurang kerjaan aja. Tanya Alesha yang membuat Gavin jadi tersenyum. Aku punya alasan khusus yang belum waktunya aku beritahu. Jawab Gavin. Sok misterius. Cebik Alesha. Gavin lagi-lagi tersenyum tanpa marah sedikit pun. Sekarang dia sudah lega karena dia sudah membuka jati dirinya di depan Alesha. Hari ini kamu ada pemotretan lagi? Tanya Gavin. Ya, kamu pergi sama supir dulu untuk sementara ya. Takutnya seperti kemarin aku telat pulangnya. Jawab Alesha. Ya, tapi usahakan cepat pulang ya. Seharian tidak melihatmu, aku pasti kangen sama kamu. Ucap Gavin yang membuat Alesha terbatuk. Uhuk, uhuk, uhuk. Alesha segera meraih gelas air minum dan meminumnya hingga tandas. Belum pernah kelilipan sendal ya?
Pagi-pagi sudah gombalin aku, ucap Alesha dengan mata mengerling, sementara Gavin jadi terkekeh melihat ekspres imut Alesha. Ya udah aku duluan kalau gitu. Aku nggak mau telat, soalnya aku ada pemotretan arah puncak, ucap Alesha. Puncak? Tanya Gavin. Ya, kenapa? Tanya Alesha. Jauh sekali. Bawalah mobil, takutnya ada apa-apa, jawab Gavin. Tidak bisa. Kalau aku bawa mobil nanti terjebak macet, ucap Alesha dengan keras kepalanya. Hah? Ya sudahlah. Kamu dari dulu memang nggak pernah berubah. Paling suka kalau berdebat denganku, ucap Gavin. Itu memang benar, ujar Alesha sembari terkekeh. Alesha kemudian berdiri dari tempat duduk dan meraih bekal yang sudah dia siapkan. Ini bekal makan siangmu, ucap Alesha. Terima kasih, ucap Gavin. Ya sudah aku pergi ya, ucap Alesha. Echa, seru Gavin saat gadis itu hendak melangkah pergi. Ada apa? Tanya Alesha. Kamu tidak mau memelukku sebelum pergi? Tanya Gavin. Bukan murim. Tunggu aku khilaf dulu ya, ucap Alesha sembari mengedipkan mata. Aduh, jantungku berdebar melihat kedipan matanya. Ayolah kaki, cepatlah sembuh. Aku sudah tidak sabar ingin mengajaknya berdansa. Aku ingin merangkul pinggang rampingnya dengan tangan kananku, membelai paha mulusnya dengan tangan kiriku, dan lidahku mengakses leher jenjang dengan meninggalkan tanda merah di sana. Aku ingin menciumnya melumat habis bibirnya. Oh God, membayangkannya saja rudalku sudah berontak. Gavin, jangan pernah kamu lakukan itu padanya kalau sendalnya tidak mau membuat matamu kelilipan, batin Gavin. Lain kali nggak cuma matamu yang kubuat kelilipan sendal, tapi juga otakmu yang berpikiran mesum akan aku cuci dengan detergen, ucap Alesha yang seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Gavin. Si siapa yang mikir mesum? Tanya Gavin. Menurutmu dua hal apa yang menarik di tubuhku? Tanya Alesha. Bibir dan dadamu, jawab Gavin spontan. Hap. Gavin langsung menutup mulutnya dengan mata melotot. Dasar mesum, gumam Alesha yang masih bisa didengar oleh Gavin. Alesha kemudian melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sementara Gavin membentur-benturkan dahinya ke meja karena sudah keceplosan. Bab ke-126, JDMP, celaka. Sudah kuduga, pasti pulang terlambat lagi. Ini sudah jam keempat. Moga aja nggak macet, gumam Alesha sembari melirik ke arah jam di tangannya. Alesha mulai memasukkan gigi motornya dan melaju meninggalkan kawasan puncak. Nonecha bergerak, ucap salah seorang suruhan Rifki. Kedua orang itu mulai membuntuti Alesha agar adik dari majikan mereka selamat sampai tujuan. Namun di tengah perjalanan sepi, motor Alesha tiba-tiba disalip oleh lebih dari 7 motor sport dengan masing-masing membonceng seseorang di belakangnya. Celaka! Sepertinya Nona Echa dikeroyok orang. Cepat kamu telepon bos Rifki, ucap orang suruhan Rifki. Oke. Pria berjaket hitam itu segera membuat panggilan untuk Rifki. Rifki yang baru hendak pulang kantor langsung menerima panggilan itu. Ada apa? Tanya Rifki. Maaf tuan, Nona Echa dikeroyok orang di Jalan M, dekat tikungan di minimarket. Ada berapa orang? Tanya Rifki. Sekitar 15 orang. Tahan mereka. Kirim lokasinya, aku akan datang sebentar lagi, ucap Rifki. Siap, bos. Rifki mengakhiri panggilan itu dan segera menghubungi orang suruhannya yang lain. Datang ke kantor dengan helikopter. Aku tunggu di atap gedung, ucap Rifki. Baik, bos. Rifki mengakhiri panggilan itu dan segera berganti pakaian. Tidak lupa dia mengenakan baju anti peluru dan menyelipkan pistol di balik jaketnya. Setelah itu Rifki naik ke atas atap untuk menunggu helikopter datang. Tok, 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 ceklek. Bang, kita. Mata Rizky menoleh ke kiri dan kanan untuk mencari abang sekaligus sahabatnya itu. Kemana dia?
Kebiasaan banget deh kalau pergi nggak pernah bilang-bilang. Atau dia sudah pulang duluan? Gumam Rizky. Rizky kembali menarik diri keluar dari ruangan itu. Sementara itu di lokasi kejadian Alesha masih tampak bernegosiasi. Sebaiknya menyerah saja. Serahkan diri kamu baik-baik. Kami janji akan menggilirmu dengan lembut. Ya nggak teman-teman? Ucap salah seorang yang memiliki jambang lumayan lebat. Sepertinya aku ingin memulainya dari kamu. Mendekatlah. Aku ingin kamu menggilirku lebih dulu. Ucap Alesha sembari memberikan kode dengan jari telunjuknya. Maaf teman-teman, ternyata dia memilihku lebih dulu. Pria berjambang itu perlahan mendekat dan tangannya ingin meraih wajah cantik Alesha. Dengan gerakan cepat, Alesha melintir kepala pria itu di bawah ketiaknya, sementara lutut kanannya menendang kejantanan pria itu beberapa kali. Dasar jalang tidak tahu diuntung. Hardik teman pria berjambang itu. Majulah kalian semua, agar kalian tahu, apa aku ini seorang jalang atau bukan? Ucap Alesha. Serbu, teriak pria berjambang. Dasar pengecut, umpat Alesha yang kemudian memasang kuda-kuda. Tap, tap, tap. Alesha bertarung sengit dengan beberapa pria. Tidak berapa lama kemudian dua orang suruhan Rifki juga ikut menyerang. Jumlah yang tidak imbang membuat mereka cukup kewalahan. Ditambah Alesha sudah kelelahan karena bekerja seharian. Tap, tap, bash, biu, bash, biu. Beberapa orang kalah telak karena mendapat tendangan memutar dari Alesha. Sering merasa kalah, beberapa pria itu kompak mengeluarkan pisau yang sangat tajam. Non, hati-hati. Sepertinya pisau mereka sudah dilumuri racun. Ucap orang suruhan Rifki. Kalian juga, ucap Alesha. Serang bersamaan, ucap pria berjambang. Majulah kalian ke parat. Aku akan pecahkan semua buah jakar kalian. Hardik Alesha. Serbu. Tap, tap, biu, biu. Alesha sudah kehabisan tenaga karena dia diserang bertubi-tubi dan dikeroyok sekaligus. Sreses. Alesha harus merelakan lengannya terbeset pisau. Non, Nona tidak apa-apa. Orang suruhan Rifki tampak panik. Karena kematian adik majikannya itu adalah kematian juga bagi mereka. Tidak apa-apa. Tahan mereka. Aku akan mengikat lukaku lebih dulu. Jawab Alesha dengan nafas naik turun. Alesha mengikat lengannya untuk menghentikan perdarahan. Setelah siap, dia kembali menyerang orang-orang itu. Pak, 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 tap. Rifki menjejaki kakinya ke tanah setelah melompat dari ketinggian 2 meter. Abang, gumam Alesha dengan senyum mengembang di bibirnya. Dor, dor, klak, klak, dor, dor, dor. Ahi, Asya. Jerit kesakitan dari kelima orang yang ditembak Rifki di bagian kaki. Sementara Alesha hanya bisa menepuk dahinya karena aksi dari abangnya itu. Dasar harimau. Langsung main tembak aja. Gak laku ini orang main film action. Batin Alesha. Kabur, kabur. Pria berjambang memberi kode pada anak buahnya yang masih sehat untuk kabur, sementara yang tertembak dibiarkan begitu saja. Ikat mereka, ucap Rifki sembari melemparkan tali khusus ke arah kedua anak buahnya. Sebentar lagi mobil kita akan datang. Kalian bawa mereka ke markas, ucap Rifki. Baik bos, jawab kedua anak buahnya. Rifki menoleh ke arah Alesha yang dandanannya sudah berantakan. Namun dia lebih fokus pada lengan kiri Alesha yang terikat sapu tangan. Kamu terluka? Tanya Rifki sembari menghampiri adik gadisnya itu. Iya sedikit. Tidak apa-apa, nanti aku kasih betadin juga sembuh. Jawab Alesha. Jangan suka meremehkan hal kecil. Ucap Rifki sembari membuka ikatan sapu tangan itu. Mata Rifki terbelalak karena luka Alesha begitu cepat membiru. Eca, kamu harus segera ke rumah sakit. Ucap Rifki dengan wajah panik. Aku harus pulang, Bang. Gavin menungguku. Brukik. Alesha tiba-tiba pingsan. Beruntung Rifki dengan tangkas menangkap tubuh gadis itu.
Pria itu kemudian memerintahkan helikopter turun sedikit lebih rendah agar mempermudah menaiki benda berbaling-baling itu. Terbang dengan kecepatan penuh. Kita harus ke rumah sakit internasional sekarang, ucap Rifki. Baik, bos, jawab pilot. Rifki sesekali menatap wajah Alesha yang sudah terlihat sedikit pucat. Jantung pria itu berdegup dengan kencang karena dia sangat khawatir saat ini. Maafin abang yang terlambat datang. Maafkan abang, gumam Rifki lirih. Tidak butuh waktu lama. Mereka pun tiba di rumah sakit internasional. Rifki bergegas menggendong Alesha dan memasukkannya ke ruang UGD. Selamatkan adikku. Kalau sampai dia mati, maka kalian juga akan kubuat mati bersamanya, ucap Rifki. Maaf Pak, tenangkan diri Bapak dan jangan membuat pasien yang lain jadi takut. Silakan Bapak menunggu di luar agar dokter bisa bekerja dengan tenang, ucap seorang perawat. Rifki menarik nafas dalam-dalam dan segera keluar dari ruangan itu. Rifki kemudian menghubungi Reki yang saat ini baru saja tiba di rumahnya. Yasan, Dedi sama Umi harus ke rumah sakit internasional sekarang. Alesha diserang sekelompok orang dan lengannya kena pisau. Sepertinya pisau itu sudah dilumuri racun, jawab Rifki. Epi apa? Di ruangan mana dia sekarang? Tanya Reki. Abang baru sampai jadi dia sudah ditangani dokter di ruang UGD, jawab Rifki. Kamu tunggu di sana. Dede akan datang secepatnya, ucap Reki yang kemudian langsung mengakhiri panggilan itu. Reki bergegas masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Anissa. Anissa saat ini tengah mengaji karena sejak tadi perasaannya sudah tidak enak. Ceklek. Sayang, seru Reki. Anissa menoleh ke arah pintu dan mendapati suaminya menatap dirinya dengan wajah memelas. Ada apa? Anissa langsung bangkit dari sofa karena dia tahu ekspresi itu sudah membuat rasa cemasnya semakin membuncah. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Alesha habis dijahati orang dan lengannya terluka, jawab Reki dengan berat hati. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bagaimana keadaan Echako? Tanya Nisa. Aku juga tidak tahu. Kita harus pergi sekarang, ucap Reki sembari melangkah ke arah lemari dan bergegas mengganti pakaiannya. Anissa juga bergegas berganti pakaian karena dia tidak ingin terlambat bertemu dengan putrinya itu. Umi, Daddy, kalian mau kemana? Tanya Aisyah. Echa masuk rumah sakit internasional. Kalian nyusul saja habis maghrib, jawab Reki. Astagfirullah. Aisyah, Amira, dan Hanza kompak beristighfar. Hati-hati, Dadi. Insya Allah kami akan menyusul. Apa abang sudah diberitahu? Tanya Aisyah. Abang yang memberitahu Dadi duluan, jawab Reki. Ya sudah, Umi dan Dadi pergi dulu ya. Echa pasti butuh Umi sekarang, ucap Anissa. Ya Umi, jawab Amira. Alesha dan Reki bergegas pergi meninggalkan rumah. Sementara itu di tempat berbeda Gavin baru saja tiba di rumah. Apa calon nyonya kalian sudah datang? Tanya Gavin. Kini semua pelayan dan security sudah tahu kalau majikannya itu menyukai Alesha yang juga sangat disukai mereka. Mereka sangat setuju kalau Alesha menjadi calon nyonya mereka. Belum tuan, jawab pelayan. Gavin melirik ke arah arloji di tangannya dan waktu sudah menunjukkan jam 17:30 sore. Sudah kuduga dia akan terlambat lagi. Bahkan bisa jadi dia nginap di kawasan puncak, gumam Gavin sembari mendorong kursi rodanya sendiri menuju kamarnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, Reki dan Anissa akhirnya tiba di rumah sakit internasional. Kenapa ini bisa terjadi? Tanya Reki. Maaf, Dad. Abang gagal menjaga Echa dengan baik. 2 orang yang abang kirim juga gagal menjaganya. Mereka dikeroyok orang lebih dari 15 orang. Mereka kalah jumlah, jadi mereka kewalahan. Sepertinya pihak lawan sudah memperkirakan kemampuan Alesha. Dan abang yakin ini pasti disengaja, jawab Rifki. Jadi mereka berhasil lolos? Tanya Reki. Abang berhasil melumpuhkan 5 orang dan sudah dibawa ke markas, jawab Rifki. Bagus. Reki sengaja mengajak ngobrol Rifki di koridor rumah sakit yang sepi agar Anissa tidak mendengar pembicaraan mereka. Sementara Anissa kini tengah menatap ruang UGD tidak berkedip. Dia tidak ingin lalai.
sehingga saat dokter memerlukannya dirinya tidak ada. Sekarang kita temui Umimu. Kasihan dia dari tadi nangis terus, ucap Reki. Iya, Dad, jawab Rifki. Reki dan Rifki kemudian pergi ke depan ruang UGD untuk bergaung bersama Anissa. Ceklek. Seorang dokter keluar hingga Reki dan keluarganya jadi berkerubung. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Tanya Anissa. Sangat beruntung dia cepat dibawa ke sini. Telat sedikit saja nyawanya tidak bisa tertolong. Luka yang didapat putri Anda lumayan parah karena pisau yang digunakan mengandung racun yang mematikan. Untuk sekarang putri Anda sudah melewati masa kritisnya. Tapi dia belum sadarkan diri. Jawab dokter. Apa kami bisa menjenguknya sekarang? Tanya Anissa. Nanti saja setelah dipindahkan ke ruang perawatan ya? Ucap dokter. Baik, kami akan segera mengurus administrasinya. Ucap Anissa. Maaf Bu, ini barang berharga milik pasien. Dari tadi ponselnya terus berdering. Ucap seorang perawat yang kemudian menyodorkan ponsel dan dompet milik Alesha. Anissa meraih ponsel dan dompet itu dari tangan perawat. Namun tiba-tiba ponsel itu kembali berdering. Rifki mendekati Anissa dan melihat ada nama bos galak di layar ponselnya. Rifki segera menyambar ponsel itu untuk menerima panggilan yang dia yakini itu dari bos baru adiknya. Ada apa? Tanya Rifki basa-basi. Kamu siapa? Tanya Gavin yang mulai merasa terbakar karena yang menerima panggilan teleponnya adalah seorang laki-laki. Aku pacarnya, kamu siapa? Tanya Rifki. Seolah langit runtuh menimpa Gavin saat dia mendengar jawaban dari Rifki. Mana Alesha? Aku bosnya, dia sudah pulang terlambat. Berikan ponsel itu padanya, aku mau ngomong langsung sama dia. Ucap Gavin. Datanglah ke rumah sakit internasional kalau mau. Alesha sedang dirawat di rumah sakit karena diserang orang. Ucap Rifki. Tapi apa? Gavin terkejut dan mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Karmin! Teriak Gavin. Maaf Tuan, Karmin sudah pulang. Pelayan bergegas menjawab karena wajah Gavin sudah tidak enak dilihat. Dengan tangan gemetar Gavin memesan mobil online dan segera pergi dengan mengajak seorang security. Jalannya cepat dikit dong. Ini mobil bukan odong-odong. Ucap Gavin dengan tidak sabar. Ya ampun, baru kali ini aku melihat Tuan Gavin seperti ini. Sepertinya dia sangat mencintai Non Alesha. Batin security. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun tiba di rumah sakit internasional. Sementara Reki dan keluarganya baru saja selesai sholat berjamaah di ruang perawatan Alesha. Kasihan Echa. Kenapa ini bisa terjadi? Tanya Anissa. Aku akan menyelidiki siapa pelakunya. Kamu tenang saja sayang. Dalam waktu 1-24 jam, kamu akan tahu apa motif kejadian ini. Jawab Reki. Tring. 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 Abang, Echa dirawat di ruangan apa? Kami sedang di jalan sekarang. Tanya Aisyah. Mawar nomor 7. Jawab Rifki yang kemudian mengakhiri panggilan. Tring. 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 Kali ini ponsel Alesha kembali berdering dan segera diangkat oleh Rifki. Di ruangan apa Alesha dirawat? Tanya Gavin. Melati nomor 7. Jawab Rifki yang membuat Anissa dan Reki kompak menoleh. Pasalnya Rifki asal menjawab pertanyaan orang yang ada di telepon itu. Kenapa kamu salah menyebutkan nama kamarnya? Tanya Anissa. Kapap lagi ngerjain bosnya Alesha. Jawab Rifki. Astagfirullah. Kamu nggak boleh begitu bang. Itu dosa. Ucap Anissa. Rifki kemudian membuat panggilan untuk Gavin. Maaf aku salah ngasih tahu kamarnya. Yang benar mawar nomor 7. Ucap Rifki. Gavin tidak menjawab ucapan Rifki. Hatinya terlampau dongkol saat ini. Pasalnya dia sudah terlanjur berada di lantai atas rumah sakit. Bab ke-127. JDMPS 2, sayang. Brakik.